Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to podcast Ngota, ngobrol tema asik. Nah, bersama saya Nurul Rusma, di sini kita akan membahas seputar fakta-fakta menarik, tentunya bersama narasumber-narasumber hebat. Nah, di sini kita kedatangan narasumber kita nih. Ada Bapak Nurse Asrul Fahmi, SKM NCAP. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, baik-baik aja di bulan puasa ini. Mudah-mudahan hati kita, jiwa kita dibaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita kuat menjalankan puasa Ramadan kali ini ya Pak. Insya Allah. Nah, baik Pak, di sini kita akan membahas seputar topik isu yang lagi kontroversial nih Pak. Sangat marak terjadi di luar negeri, baik pun di Indonesia juga sudah banyak nih Pak. Berbicara soal LGBT. Di sini kita akan mengulik sedikit soal LGBT nih Pak. Nah, LGBT ini kan kita tahu ya Pak, simbol mereka itu warna pelangi. Mereka melambangkan pelangi itu sebagai keberagaman seksual. Dan LGBT ini sangat marak terjadi, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihatnya, Pak? Terima kasih waktu yang kesempatan pada hari ini. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang LGBT. LGBT itu adalah lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Adapun dengan warna tersebut, saya lihat saat sekarang ini, sudah merajalela sekali, di mana terjadinya perubahan manusia yang disebut dengan dekadensi moral. Bahkan di tempat-tempat apa juga ya, Iya, dekadensi moral itu manusia tidak lagi menghargai apa hasratnya, apa dirinya sendiri, tapi dia menghargai apa yang dilihatnya. Jadi LGBT itu sekarang ada yang heteroseksual, ada homoseksual, ada hetero plus homo, ada lagi biseksual, bisa dia hetero, bisa dia homo, ada lagi transgender, merubah alat kelamin. Menurut Bapak nih, apa salah satu faktor mereka nih Pak bisa bergelut di dunia LGBT nih Pak? Mereka itu tidak bergelut, cuman mereka menginginkan warna lain. Itulah makanya mereka warna pelangi itu ya. Jadi warna lain itu sendiri adalah mereka menginginkan bagaimana kalau berhubungan itu tidak dengan lawan jenis. Bagaimana berhubungan itu dengan lawan jenis dan tidak lawan jenis. Atau mereka mencari suasana baru nah Pak? Ya, itu hanya sensasional saja. Yaitu berfokus pada sex oriented. Kalau kita lihat orang-orang yang LGBT sebenarnya sudah ada tanda, sudah ada gejala, sudah nampak jelas. Apa itu Pak? Mereka akan terlihat bahwa mereka punya komunitas tersendiri ya. Jadi komunitas tersendiri, bahkan mereka lagi orang-orangnya tidak akan beda, hanya itu saja orangnya. Saja ya, Pak. Cuman mereka bisa merekrut orang baru akibat tadi faktor apa tadi? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan mereka. Mereka bisa bertambah banyak ya Pak. Bagaimana cara mereka menyebarkan, membesarkan komunitas LGBT ini Pak? Secara kan di Indonesia ini LGBT ini sangat banyak ditentang oleh banyak orang Pak. Ya, mereka besar itu salah satunya IT inilah. IT ini, media sosial ini, kemudian public figure, kemudian ada lagi sarana dan prasarana yang mereka lakukan, bahkan dengan tidak malu-malu, tidak segan-segan. Dan mereka sendiri akan membuat community itu merekrut dari apa? Dari ikutnya komunitas tadi. Yang paling sangat kita sayangkan, komunitas mereka sendiri sangat kuat, ketat sekali daripada komunitas-komunitas yang lainnya. Inilah mereka berpatokan bahwa LGBT ini mereka akan membuat warna-warni atau warna baru dari warna yang secara alfiahnya yaitu adalah laki dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Jadi laki dengan perempuan itu enggak tren lagi katanya, hanya sekedar batas. Sudah biasa ya Pak? Tren saja ya. Jadi mereka mencari suasana baru dengan mencoba hal-hal seperti bermain dengan sesama jenis. Ya, lawan jenis juga. Bahkan kumpul kebo, ada juga yang swinger. Jadi swinger musim sekali sekarang. Swinger ini bagaimana nih Pak? Jadi mereka
membuat seks itu, akibat tertariknya daya seks itu, mereka nggak tertarik lagi dengan pelihatan secara tanpa busana seseorang. Tapi mereka akan tertarik dengan perlakuan seks ditonton beramai-ramai oleh seorang, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki, antara perempuan dan perempuan, sehingga mereka timbul stimulasi seks. Itu ditonton secara langsung atau melalui aplikasi video, nak? Yang inilah sekarang itu. Kalau dia aplikasi video, mereka bukan namanya swinger. Tapi mereka bergantian berpasang-pasangan melakukan itu, sehingga dalam community tertentu, inilah yang disebut swinger. Bahkan mereka tidak segan-segan lagi melihatkan kemaluannya yang alat intimnya itu kepada masyarakat. Itu termasuk gangguan jiwa nggak, Pak? Kalau udah kayak gitu tuh. Kalau kita lihat gangguan jiwa sebenarnya enggak sih. Kita lihat kasus Siska-I. Siska-I itu adalah salah satu public figure atau selebgram juga yang mempertontonkan alat intimnya kepada masyarakat. Secara langsung tuh, Pak? Secara langsung, bahkan berbayar. Oh. Tapi nyatanya sampai saat ini Siska-I dalam tanda kutip. Jadi mereka pingin begitu, salah satu. Apakah set orientik ataukah money orientik. Jadi mereka berpendapat, nah ini LGBT ini nggak masalah. Bahkan sekarang rekrutmennya sudah besar-besaran. Bahkan kita lihat jadi Piala Dunia World Cup kemarin yang diadakan di Qatar. Di Qatar ya, itu hidup sekali bendera LGBT. Berarti kita tidak menyangka juga LGBT itu saat sekarang hidup, tapi belum nampak ke permukaan. Tapi kemarin di Qatar bukannya dilarang ya, Pak? Para kaum LGBT itu dilarang masuk ke Qatar untuk nonton Piala Dunia. Iya, memang dilarang, tetapi beberapa benderanya masih mereka pakai juga dari logo-logo di baju, tapi tidak melihat lagi mengibarkan kode-kode bendera itu. Jadi mereka masih hidup. Masih hidup. Sehingga menyebarkan hal tersebut. Ya, soalnya LGBT ini memang sangat kontroversial sekali ya, Pak. Baik di Indonesia sendiri, kaum-kaum LGBT ini sudah sangat menyebar, terutama di Sumbar ini aja, Pak. Sudah banyak kaum-kaum LGBT yang kita ketahui. Jadi, bagaimana cara kita menyikapinya, Pak, untuk kaum-kaum LGBT ini? Yang ini sangat penting disikapi. Tapi public figure-nya bagaimana kita menolak, kan susah juga. Ya, kita tidak bisa menolaknya. Jadi kita menyikapi ini terus terang. Apapun yang bersifatnya di luar naluri, ya, misalnya homo, wanita sama wanita, laki-laki sama laki, atau berkumpul tetap dilarang. Tidak sesuai dengan adat istiadat ketimuran ini. Apalagi Sumatera Barat ini adat istiadatnya kental ya, Pak. Apa saja nih bahaya dari hubungan sesama jenis ini, Pak? Ya, sangat banyak. Pertama, ketidakhigienisan hubungan seseorang apalagi melalui perilaku seksual. Jadi, kalau orang hubungannya tidak higienis, maka akan dampak pada kuman yang ditimbulkannya. Tidak higienis ini seperti apa nih, Pak? Contoh, laki-laki dengan laki-laki. Kalau kita lihat, laki-laki dengan laki-laki itu di mana dia mau berhubungannya? Melalui anus, Pak. Berarti itu disebut dengan seks anal. Jadi seks anal itu sangat kotor sekali. Feses, BAB lewat melalui anus itulah yang dihubungkan dengan sperma. Berapa kotornya dan joroknya. Baunya saja minta ampun. Itu akan menimbulkan kuman, menimbulkan virus, menimbulkan hal-hal yang negatif. Apalagi kesehatannya. Bisa jadi hal tersebut akan berdampak pada penyakit-penyakit kulit yang diakibatkan oleh pasangan tersebut. Tapi seperti yang kita lihat nih, Pak, beberapa dari mereka aman-aman saja nih, Pak, terkait itu. Tentu tidak mungkin lah aman-aman saja. Jadi penyakit ini ada masa inkubasi, masa timbulnya kuman sampai munculnya gejala. Jadi inkubasi ini kan hanya tahap-tahap awal, fase-fase awal. Early fase awal itu hanya menimbulkan gejala. Lihat saatnya nanti. Apabila sudah terjadi masalah yang sangat besar seperti HIV, mereka pasti akan nampak gejala besarnya. Jadi 2 gejala besar itu, 1 gejala kecil itu akan memprediksi sistemiknya pada tubuh itu akan terlihat nanti.
Berarti itu yang memicu terjadinya HIV nih Pak? Tidak jelas, sudah pasti. Jadi mereka HIV itu adalah salah satu penyakit kelamin atau PSK, penyakit menular seksual yang ditimbulkan akibat LGBT, salah satunya lesbi, gay, kemudian biseksual. Kalau dari transgender sendiri nih Pak, bahayanya itu seperti apa itu Pak? Ya, transgender sebenarnya itu adalah operasi alat kelamin yang dilakukan oleh laki-laki menjadi perempuan, di mana saluran daripada uretra tersebut itu dipotong, dikelipatkan, dilipat, kemudian dihekting, kemudian dilakukan menggunakan kosmetik. Jadi operasi kosmetik sehingga dipotong, tapi tetap juga di apanya itu di uretra itu dimunculkan sebagai klitoris supaya nanti datar dengan spesies pubis. Tetapi kalau kita lihat mereka yang homo itu dia tidak mau melalui depannya, tapi melalui anusnya itu. Melalui anusnya itu. Ada seperti yang saya baca nih Pak, katanya ada pembuatan rahim buatan oleh dokter. Itu apakah iya atau tidak tuh Pak? Barangkali hoax ya. Seorang laki-laki dia memproduk testis melalui vas deferens. Vas deferens itu adalah skrotum. Laki-laki dimanapun di atas dunia ini, Tuhan telah menciptakan laki-laki itu tidak punya sel telur, tidak punya indung telur, tapi mereka punya testis. Makanya dia disebut dengan laki-laki. Kalau perempuan tuh dia punya ovarium, memproduk indung telur. Tapi kalau ada orang memproduk di dunia ini, memproduk kavum uterus, tapi dihasilkannya ovari sel telur, ya itu aneh, saya rasa itu hoax saja. Hoax sih Pak. Jadi nggak mungkin itu fake itu. Fake. Iya, nggak mungkin lah. Jadi itu semua tidak ada ya Pak. Berarti kalau memang dia sudah laki-laki, memang dari dasarnya laki-laki, memang tidak bisa dirubah dia ke perempuan ya Pak. Ya, memang biologisnya, reproduksinya tetap laki-laki. Cuman dirubahnya mungkin fisik yang dirubah seperti perempuan, seperti pemotongan itu gland penis dengan batang penis itu dipotong jadi pendek, nanti dilipat lagi. Jadi dimunculkanlah cairan dari urinnya itu di atas seperti klitoris menonjol. Kemudian skrotumnya ditarik ke belakang, tapi dia tetap juga laki-laki. Tetap juga ya Pak, tidak ada pengaruhnya dia bisa berubah jadi perempuan. Nggak bisa, perempuan itu punya tuba Fallopi, ada ovarium, ada kavum uterus, dan ada vagina di luarnya. Alat kelamin dalam dan alat kelamin perempuan. Kalau laki-laki, dia tidak punya ovarium, tidak punya saluran tuba, tidak kavum uterus, tapi di mana posisinya letaknya itu, nggak mungkin juga. Barangkali itu hoax. Hoax ya Pak. Ya, benar. Jadi bagi pemirsa di rumah jangan mudah terpercaya oleh hoax ya. Itu hoax, itu nggak mungkin lah. Nah, selanjutnya Kesimpulannya. Kesimpulan aja langsung. Nah, dari yang telah banyak dipaparkan oleh Bapak tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa LGBT ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat berbahaya dan juga sangat sangat besar perkembangannya. Sangat pesat perkembangannya. Terus? Itu satu penyakit tadi itu Pak. LGBT tidak, itu adalah sifat saja, tidak ada penyakit LGBT. Satu itu adalah penyimpangan perilaku. Ya, penyimpangan perilaku. Nah, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa LGBT ini merupakan suatu hal yang sangat mengganggu di lingkungan masyarakat dan sekarang memang sudah sangat marak terjadi. Kasusnya sudah banyak baik di luar negeri, bahkan di Indonesia sendiri juga sudah banyak kasus dari LGBT ini. Dari segi kesehatan juga LGBT ini sangat berbahaya ya Pak. Dari timbulnya kerusakan pada alat-alat reproduksi, bahkan sampai terjadinya HIV yang bisa mengancam hidup seseorang.
Nah, semoga informasi yang sudah kita dapat hari ini bisa menambah wawasan kita terkait bagaimana penanganan dan juga bagaimana cara kita menyikapi LGBT yang terjadi saat ini. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang penanganan LGBT dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.